Tapi ya kalau masalah undang-undang amandemen itu yang gue salahkan bukan Jokowi, yang gue salahkan Amin Rais. Mereka secara gamblang, secara tidak malu memperlihatkan ngerampoknya gitu loh. Nah, di situ kan kita datang tiba-tiba terjadi pengepungan, dikejar. Kan pada waktu itu ya gua sama Tejo waktu gitu kan, benar-benar kondisi yang sangat wah ngeri juga nih. Gua udah terbayang nih kalau ketangkap gimana nih, gue bilang hilang nih gue bilang gitu. Gue benar-benar bingung pada waktu itu bisa ya seorang Prabowo yang sudah 2 kali stroke diloloskan bisa calon presiden. Seharusnya Pak Prabowo tuh tahu diri gitu. Saya sudah stroke 2 kali, udahlah saya mundur aja mendingan. Halo Sobat Forum, ketemu lagi di kanal ini bersama saya Danar. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan waras, karena situasi hari ini sangat membutuhkan kewarasan kita. Kita masih ada di kanal Menolak Lupa, satu kanal yang didedikasikan untuk mengkoleksi pelajaran, sejarah, maupun pengalaman individu-individu yang memberikan kontribusi kepada sejarah agar menjadi pembelajaran bagi kita semua. Dan seperti biasa malam ini saya kedatangan kawan lama, sosok yang luar biasa, dan saya tentu akan juga belajar dari kawan satu ini. Dr. Indra. Ya, malam. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Indra? Oh, aman. Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah. Itu yang penting. Dan tetap waras. Oh, tetap waras. Oke. Sehat itu resiko utama. Oke. Terakhir kita ketemu di peringatan 25 tahun reformasi. Di GBK ya? Iya. Itu kayak setahun yang lalu kayaknya, atau belum? Belum setahun. Okay. Baru beberapa bulan yang lalu. Iya ya. Oke. Nah sekarang apa, Ndra, aktivitas lu? Ya selama ini sih ya aktivitas gua sih praktek aja gitu. Oke. Beneran jadi dokter ya? Oh beneran jadi dokter. Oke. Bedanya Hariman nggak pernah gua praktek. Oke. Dan itu memang menjadi pilihan sejak kuliah ya? Iya. Maksudnya ketika lu memutuskan mengambil fakultas kedokteran, memang pengen praktek? Iya. Sebenarnya sih waktu gua masuk ke dokteran bukan untuk jadi dokter cepet-cepet. Oke. Gua mau jatuhin Soeharto untuk gitu. Enggak, kuliah gua lama. Oke. Ada kelas gua. Kalau saya mau kuliah cepat bisa 6 tahun selesai. Tapi ya saya larga saja jadi ketua BEM, jatuhin Soeharto. Oke. Ya. Nah, sekarang dengan pengalaman itu, Ndra ya, lihat situasi hari ini, apa sih yang lu lihat? Ya, makanya dari dulu tuh gua nggak mau berpartai sebenarnya. Pernah gua terlibat di partai PKB-nya. Oh, pernah berpartai? Matori, tapi kan gua keluar lagi. Partai baru dibubarkan kan Matori dibunuh kan. Nah, gitu. Yang kedua, masuk Demokrat. Nggak berkenan juga, karena pada waktu itu JOSB kan salah juga kan, tidak banyak reformasi. Artinya apa? Gue tetap konsisten lah ya dengan cita-cita reformasi dulu, bahwa yang namanya sudah menyimpang reformasi ngapain gue dukung gitu loh, ya kan sama aja gue menjilat yang udah gue keluarkan gitu. Makanya gue bilang siapapun yang berkuasa setiap periodenya, kalau dia nggak benar ya lawan. Nggak ada urusan gue gitu. Kalau yang sekarang gimana? Ya lawan juga. Nah, menurut lo apa yang menjadi alat ukur bahwa ini mengkhianati cita-cita reformasi? Kalau kita kembali cita-cita reformasi beberapa poin ya lah. Satunya adalah KKN. Di zaman Jokowi ini, rejim Jokowi, KKN sudah merajalela. Sudah nggak pandang bulu siapa A, siapa B, siapa C. Terbuka di depan rakyatnya gitu loh. Dari kalangan atas sampai bawah gitu loh. Artinya, kalau dulu Soeharto bisa nutupi KKN secara pelan, baik, ya, walaupun terbuka, tapi hari ini nggak gamblang diperlihatkan. Sudah berapa? Vulgar ya? Vulgar. Udah nggak tahu malu gitu loh. Jangankan kita, anak SMP aja bisa nilai. Ini rejimnya rejim KKN, korupsi gitu. Satu. Yang kedua, undang-undang amandemen itu benar-benar vulgar, dirusak semuanya. Tapi ya kalau masalah undang-undang amandemen itu yang gue salahkan bukan Jokowi, yang gue salahkan Amin Rais. Oh, amandemen konstitusi ya? Iya, pada waktu itu kan yang kita hendaki di amandemen itu adalah perubahan mengenai masa jabatan presiden. Kok tiba-tiba berubah semua sampai langkah keempat gitu loh. Yang salah siapa? Ya Amin Rais pada waktu itu salah. Sebagai ketua MPR. Sebagai ketua MPR, kenapa dia tidak membatasi gerak itu gitu loh, malah dibablaskan gitu loh. Yang ketiga masalah Dewi Pong Sabri. Gue benar-benar kaget pada waktu Jokowi ngeluarin surat keputusan bahwa militer aktif boleh menjabat lagi.
Berarti kan dia menghidupkan dua fungsi ABRI. Oke. Yang sebelumnya sudah menghidupkan dua fungsi polisi. Oke. Ya. Itu sebenarnya benar-benar menyalahi lah. Dari sekian poin yang kita perjuangkan pada waktu itu, benar-benar sudah melampaui batas yang kita inginkan. Artinya apa? Cita-cita reformasi selama 20 tahun lebih ini gagal total bagi gua gitu. Oke. Dan ini merupakan PR bagi teman-teman 98 dan aktivis pada waktu itu yang menjatuhkan sesuatu, memperjuangkan gagal total. Aktivis 98 masih ada, Ndra? Nggak tahu. Oke. Nggak tahu itu artinya kita sulit ya melihat Iya betul, sulit melihat. semangat 98 dibawa ke situasi sekarang. Karena ya kita sadar lah bahwa teman-teman kan sudah beda. Beda saat dulu dan saat sekarang. Mungkin pada waktu 98 teman-teman masih idealisnya masih kokoh, masih bagus lah untuk republik kan, negara. Tapi kan sekarang bercampur dengan kepentingan keluarga. Walaupun sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Ada banyak teman-teman yang masih konsen dengan idealisnya untuk 98. Tapi kan yang benar-benar gua nggak terima ya sebenarnya kenapa sih kalau seperti ini nama 98 kesini 98 memang ada nilai jual ya 98 saya bilang. Kecuali 98 ada yang jadi pejabat. Ya kan? Sekarang mana? Apa kita dapat kan? Kan ada Dian, ada beberapa teman yang jadi komisaris kan jadi pejabat, Ndra. Ya, Ardian kan anggota dewan juga upaya sendiri. Bukan artinya kejadian nggak seperti 66, ya kan? Di mana senior-senior kita yang memperjuangkan soal kalau jatuh dapat sesuatu yang lo nih jalanin nih gitu loh untuk apa? Untuk masa depan gitu loh. Ini kan enggak, semua berjuang keras gitu loh. Ardian, apalagi si Lutfi atau si satu lagi gitu. Kalaupun teman-teman masuk komisaris karena apa? Ya jatah jadi relawan. Tapi yang gue pertanyakan, memang itu doang kita dapat. Ya, artinya apa? Bahwa teman-teman belum sampai puncaknya gitu loh. Harusnya teman-teman sadar diri, jangan lupa gitu loh. Kita punya misi memperjuangkan agenda ini supaya terlaksana. Agenda reformasi. Tapi kenapa kok jadi kesetan semua bahwasanya kan? Jadi relawan ngapain? Gue bilang. Ya, nah. Kalau memang teman-teman mau ini dijalankan, sudah saatnya orang direbut kalau mau. Ya kan? Saatnya direbut dong. Ya. Gue pernah ditanya sama teman-teman, Ndra, lo pilih siapa, Ndra? Nggak ada tuh. Gue pilih nomor 4, gue bilang. Kok pilih nomor 4? Ya. Sekarang berbelah satu persatu. Anies nomor 1, nomor 2. Nggak ada tuh standar presidennya. Nggak kelihatan lah. Kalau enforcement sebagai seorang pemimpin nggak ada muka-muka mereka. Nah sekarang kalau balik ke analisis lu tentang situasi hari ini ya. Nah kalau lu bilang di awal tadi ini KKN, sebelah mananya Ndra menurut lu? Gue melihat sebelah pada kebijakan pemerintah semuanya. Ya, banyak kebijakan pemerintah yang menurut gue tidak masuk akal, nanti realistis. Contohnya? Ya contohnya penggunaan pada waktu IKN, pada waktu kereta cepat. Ya kan? Itu jelas banget kelihatan kan. Dari sekian triliun naik ke triliun 11 ya kan? Terus IKN juga pembangunannya. Yang tadinya menggunakan dana dari Cina, menggunakan APBN juga. Dan itu pun nggak tahu kepotongnya di mana. Gitu. Kemudian BUMN. Banyak kerugian yang kita dapat, bukan keuntungan pada waktu itu kan. Gitu. Artinya apa? Mereka secara gamblang, secara tidak malu memperlihatkan ngerampoknya gitu loh. Gitu. Artinya soal pengelolaan keuangan negara ya. Lu lihat ini sebagai satu praktek yang vulgar dan jauh dari kepentingan publik ya. Kalau nepotismenya sebelah mana? Nepotismenya, yang jelas nepotisme. Ngangkat Gibran jadi wapres, calon wapres. Dengan segala kontroversinya. Pertama, pada waktu Jokowi dengan mudah ngangkat Gibran jadi wali kota Solo. Yang kedua ngangkat menantunya Bobi jadi wali kota Medan, ya kan? Kemudian mengangkat ketua Mahkamah Konstitusi, Usman jadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jelas-jelas kan ini percontohan yang nggak baik di depan publik gitu loh. Ya nama nepotisme pasti ada. Ya. Tapi bukankah kalau misalnya dua wali kota yang lu sebut tadi, ini kan memang satu resiko atau dari sebagai akibat dari model kontestasi politik yang memang seperti ini. Artinya siapapun bisa dicalonkan dan siapapun dia terpilih kan karena memang kemudian masyarakat. Oh enggak, gue melihat hal itu. Dia terpilih karena anak presiden.
Oke. Gitu Dia ya. punya dia anak presiden, dia punya struktur kenegaraan yang bisa dipakai untuk menangkan gitu loh. Ya. Kalau Gibran sama Bobi bukan anak dan menantu presiden, mungkin nggak jadi juga gitu loh. Sangat berat untuk anak itu loh, gitu. Beda lagi ceritanya ya. Nah, Kalau beda lagi. mereka Iya. berdua bukan keluarga presiden ya. Saya dana presiden, punya anak naik kan. Oke. Oke. Nah, tapi kalau ngelihat situasi teman-teman muda sekarang, lu ngeliatnya gimana? Masih ada harapan nggak sih, Indra, kita ini bisa terus membawa agenda reformasi seperti yang lu bilang tadi? Kalau gue selalu optimis. Optimis ya? Optimis. Oke. Kenapa? Kenapa aku bicara optimis? Dalam perjuangan itu, gue pikir kita nggak bisa berapa banyak orang. Kita hanya berapa orang. Oke. Ya, kita kembali ke masa lalu, perjuangan kemerdekaan. Kan yang berperan hanya berapa orang. Oke. Tidak berharap semua rakyat Indonesia berperan. Ya kan? Minoritas kreatif lah ya. Minoritas kreatif yang bermain pada waktu ini. Dan hari ini pun gue masa yakin bahwa agenda ini bisa dijalankan nanti gitu. Persoalannya kan kembali pada teman-teman yang masih idealis mau nggak bersatu gitu. Untuk memperjuangkan ini kembali gitu. Nah, kalau kata kuncinya bersatu yang tadi lo sebut. Kira-kira ke arah konsolidasi itu ada nggak? Ada. Ada ya? Ada. Ada konsolidasi ada. Apa indikasi yang lo lihat? Ya, berapa kali gue pertemuan lah dengan mereka yang pada prinsipnya mempunyai prinsip yang sama. Bahwa agenda reformasi gagal total. Dan diselamatkan gitu loh. Sip. Stop dulu di situ. Kita akan break untuk melanjutkan di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan diskusi kita dengan kawan saya, Dr. Indra. Nah, Dra, kalau kita mau flashback ya, gimana ceritanya lu bisa nyemplung ke dunia aktivis, Dra? Wah, itu panjang. Oke. Mungkin gue diracun sama senior gue. Nah, tapi apa hal yang membuat lu merasa bahwa ini jalan memang gue pilih? Ya, gue kan kalau bicara flashback, ya, SMP gue udah jadi ketua OSIS. SMA gue sudah aktif di OSIS dan kegiatan lainnya. Dan pada waktu perguruan tinggi, itu pun ya mungkin pengaruh senior akhirnya terlibat juga. Di samping intra kampus, gue pun terlibat ekstra kampus. Walaupun kan ekstra kampus gue nggak begitu dominan. Karena gue tahu diri lah, kemampuan gue secara teori kurang. Gitu. Tapi lu jadi dokter loh, artinya kan kemampuan teori lu oke. Dengan dokter. Artinya apa? Mungkin juga punya dal aktivis dari bokap gue lah. Gitu. Ada pengaruh dari keluarga ya? Ketua buruh. Di tahun 65 kan. Nah, dia juga aktivis juga kan, 66 itu kan gitu. Artinya ada pembicaraan yang lu dengar gitu ya, mungkin di rumah. Ya, gue mungkin pada waktu gue masih 66 itu, pas 74 gue ikut demo, liatin ini demo nih, melari. Artinya di situ gue mulai tumbuh bahwa ya semangat perlawanan gue ada gitu. Gitu. Artinya ya gue setuju di dunia aktivis gitu. Ya sebenarnya kan masuk dunia aktivis itu tidak berapa apa-apa sebenarnya. Artinya kita punya idealis, kita nggak tahu pada waktu gue masuk kuliah, yang gue pikir adalah gue nggak mau sekolah cepet-cepet selesai. Yang ada di pikiran gue, gimana gue ngerebut posisi presiden universitas, yang gue jadi Soeharto. Waktu itu senat ya masih. Senat tahun 90 itu gue bicaranya. Iya. Tahun 90 itu, 8 tahun gue berpikir panjang untuk jatuhin Soeharto pada waktu itu. Nah, apa yang menyebabkan lu ngerasa bahwa rejim ini harus segera diakhiri? Maksudnya Orde Baru ya waktu itu ya. Apa sih yang membuat lu berpikir begitu dan kemudian lu punya keyakinan? Karena gue percaya orang bergerak dalam waktu yang panjang itu kan harus didasari dengan sebuah keyakinan kan? Dengan satu belief system gitu. Nah, apa yang lu pahami waktu itu dan dari mana kesadaran itu? Ya bermula mungkin di tahun 90 pada waktu gue ospek lah. Ospek kampus kan. Ya banyak beberapa senior gue yang sifatnya memang aktivis ekstra kampus. Yang memberikan masukan, memberikan pandangan tentang rejim pada waktu itu gitu. Ya gue juga harus membuktikan benar nggak rejim ini seperti ini gitu. Nggak tahu gue. Pada tahun 90 gue selalu berpikir nggak ngerti baru masuk, gue jadi ketua BEM mau jadi Soeharto.
Nggak pernah gue diajarin untuk jatuhin Soeharto pada waktu itu tuh. Nggak ada. Mungkin tahun 90 itu belum kepikir jadi Soeharto mungkin. Gitu. Oke. Tapi kok tiba-tiba kok belum. Gue ngebuat ketua BEM, jatuhin Soeharto pada waktu itu. Oke. Iya. Oke. Nah, gue selalu merasa yakin kalau rejim yang kembali jatuh sih bilang. Gitu. Oke. Nah, apa yang membuat apa namanya satu keyakinan lo itu begitu kuat bahwa rejim Orde Baru itu harus segera diakhiri dan dia apa namanya punya banyak hal yang nggak benar di mata lo? Ya, kan gue bilang tadi, samping gue intra kampus, gue di ekstra kampus. Jadi selama ini ya gue aktif di HMI lah. Ya. Oke. Aktif di HMI, gue di struktur HMI gue juga berperan. Artinya di stas di HMI maupun di luar HMI gue berperan juga. Artinya gue tahu lah perkembangan rejim pada saat itu, gitu loh. Hari demi hari seperti apa gitu loh. Dari segi otoritasnya, dari segi demokrasi yang dikunci, dari segi apa nepotisme yang semakin menjadi-jadi. Padahal dan waktu itu sampai waktu itu diangkat sebagai mensos kan pada waktu itu. Itu jelas-jelas nepotismenya terlihat jelas pada waktu itu. Oke. Nah, ini menurut gue menarik dah karena orang kan punya persepsi termasuk gue ya bahwa sekolah di kedokteran itu kan nggak murah. Nah, sementara lu masa studinya cukup panjang nih. Untuk ukuran orang yang kuliah di Fakultas Kedokteran ya. Nah, itu kira-kira ada tantangan nggak dari keluarga di rumah? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Pure. Karena ya kuliah gue bayar sendiri masalahnya. Oh, oke. Jadi orang tua ngerasa ya sudahlah, karena dia memang sudah menentukan jalannya gitu ya? Iya, orang tua nggak. Karena kuliah gue kan rasanya 7 tahun harus selesai sebenarnya. Waktu itu gue selesai 10 tahun. Gitu. Orang tua nggak negur. Aku nggak negur. Ya, dia tahu jalan gue mau kemana pada waktu itu. Gitu. Nah, ada nggak momen di mana bokap lu akhirnya tahu atau nyokap akhirnya tahu bahwa anak gue aktivis nih? Tahu. Kapan pertama Tapi gue kali? betul sama bokap gue. Oh. Karena beliau pro Soeharto. Oh gitu. Oh, jadi lu sering berdebat di rumah sama bokap? Ya kalau tuh berdebat. Oh. Kalau gue pulang ke rumah gue nggak ngomong. Dia selalu bilang Soeharto tuh baik, dibanding Soekarno, Partai Maksud Golkar. Karena dia membandingkan pada waktu zaman 66 kan, antara Soekarno sama Soeharto kan. Ya pandangan kan beda kan pada hari ini kan, gitu. Enak aja Mas Soeharto, hidup tenang, nyaman, duit ada. Sekarang gimana tuh? Nah kalau masa-masa yang menurut lu apa ya memorable lah ya, entah karena lucu, entah karena apa namanya konyol gitu, selama lu bergabung di dunia gerakan mahasiswa apa Andra? Masih ingat nggak? Ya, gue sih suka aja ya waktu itu. Karena apa? Semangat perlawanannya kuat. Dari teman-teman pada waktu itu. Kapan lu demo pertama kali? Gue demo pertama kali itu tahun 91 di HMI. Di HMI kan kerjaanku demo aja. Masih ingat kasus apa waktu itu? Waktu itu kasusnya Golkar. Golkar? Ada apa dengan Golkar? Masalah apa ya? KKN masalah itu. Gua ya masih Irfan Ghani sama grup-grup itulah. Gitu. Itu sama kalau gua demo. Ikut demo ya. Lu masih ingat nggak apa rasanya waktu itu? Apa rasanya ikut demo pertama kali? Excited? Wah, atau... seneng aja gua. Rasa heroik ya? Seneng, heroik. Rasa takut aja. Takutnya kenapa? Takut tangkap aja. Oh iya, kebayang ya. Zaman itu kan jumlah yang demo sama aparatnya. Tapi yang gue paling takut 97 itu. Oh, kenapa 97 lu takut? Ya gue kejar sampai Megaria kan lo. Oh ini apa kasus kuda perjuangan. Ya kita berserapat kan. Iya. Semumpul di itu. Iya. Oke. Dan kemudian lu juga apa namanya sebagai ketua senat waktu itu ya? Iya. Dan apa sih yang membuat lu ngerasa bahwa posisi ketua senat nih emang harus direbut karena nggak tahu? Mungkin lu nganggap strategis? Gua anggap strategis. Gue ingat kali pada waktu gue pemilihan ketua senat mahasiswa itu ada teman gue lah, ya ganteng lah dia. Udahlah jabatan tuh gue aja, Ndra, lo sini lah. Nggak mau. Karena lo ambil jabatan untuk ngeri cewek lo.
bukan untuk berjuang. Oke. Gue mengerebut ini untuk berjuang, untuk Oke. jatuhkan Soeharto, gue bilang. Oke. Gitu. Nah, tapi dari pihak kampus ada ini kan, Ra? Ada kendala nggak? Dulu kan kita tahu ya zaman Orde Baru kalau ketua senatnya demonstran, dia keluar pakai bawa nama kampus itu kan pasti ada. Oh enggak, didukung gue. Oh iya, Dukung, Oh. 100%. hebat juga rektor lu ya. Oh iya. Karena kita tahu kan banyak cerita di Karena kawan-kawan di dulu- Jakarta ya, yang gitu ya, yang mengalami Enggak. teguran dari rektor Waktu itu. gitu Profnya almarhum Prof Asri. aktivis UI. Oh. Prof oke. jurnalis juga HMI aktivis juga. Oke. Pada waktu gua bikin diskusi Sri Bintang di masjid, di mana gua dikepung sama Polres itu, kampus tenang-tenang aja nggak masalah gua. Gitu. Ditegur pun lo nggak? Nggak. Oke. Oh, ya gimana? Kadang gua pusing. Yang asli benar. Kalau jadi apa? Oke. Jadi penguasa kampus. Iya. Gua nggak bisa. Gua selama kuliah nggak pernah bayar nah. Oh gitu. Pas mau jadi dokter udah tagih. Dok, belum bayar dok. Oke. Jadi sebetulnya kampus diam-diam punya kebijakan soft loan kayaknya. Iya. Ini pinjaman lunak nih buat Indra nih. Ntar kalau udah punya penghasilan baru gue tagih. Iya. Baru Oke. pas mau koas gua udah tagih tuh. Dok, ini mau koas belum bayar dok. 6 tahun. Oke. Dan gue masih ingat pada waktu itu mau jadi dokter tuh. Aduh, 100 juta lah gini. Waktu oke. itu gue tuh Bang Hari Mas Rega. Gue suka ke Bang Riman denger ya. Kita mau rapat, mau demo Oke, tuh dengan oke. Saan sama Bang Hariman kan. Oke. Oke, di WC tuh. Gue lagi ngobrol sama teman gue. Aduh, gue belum bayar kuliah nih, gue bilang. Gue kapan jadi dokter, gue bilang nih. Bang Indra asap. Indra, lu kurang berapa duit, Indra? 1 juta, Bang. Ya udah, pulang kasih gue, temuin gue. Oke. Ya udah, dikasih juta sama Bang Hariman. Besok gue bayar di dokter gue. Dan gue ikut demo tuh. Tapi tahun berapa lo akhirnya lulus, Indra? 2002. 2002 ya, oke. Memang udah jadi tokoh yang bangkotan lo di kampus. Oh ya? iya. Nah, kalau kemudian kita menggali cerita Nindra di Organ Jakarta ya, kan lu gabung di Forum Komunikasi Reformasi Jakarta dulu ya. Apa sih yang membuat lu tertarik waktu itu gabung di FKSM Nindra? Ya, waktu itu kan ya jajak lo, Hengki. Kayaknya gue gak pernah ngajak lo deh. Oh gitu ya? Diundang. Oke. Diundang untuk ngumpulin semua kampus untuk Senat waktu itu. Senat pada namanya, waktu itu untuk membicarakan kenegaraan. Tapi kan butuh forum, ya kan? Ya. Dibentuklah FKSMB yang sudah punya cikal bakal itu sebelumnya kan. Gitu. Nah, bagi gue itulah forum untuk menyatukan visi misi kita tentang kenegaraan pada waktu itu. Dan gue ini bagus, efektif untuk perjuangan pada waktu itu. Gitu. Ya. Oke. Dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk bergerakan gitu. Oke. Dan gue pikir pada waktu memang ya yang bisa gerakin awal ya FKSMB seperti pada waktu itu. Gitu ya. Gue ingat banget diculik lo, gua, Ahong, Sarbiemi, diculik semua malu semua. So pertemuan di mana? Gue udah ngapain orang-orang gue bilang. Dikumpulin gue gak pernah nyulik Dra. Gue cuma menawarkan agenda bahwa ini ada agenda begini, oke mau gabung apa enggak kan gitu aja. Dan kemudian lo mau gabung. Tapi bagus itu. Oke. Stop dulu situ. Udah, kita lanjutkan nanti setelah segmen berikutnya. Halo Sobat Forum, kita ketemu lagi di segmen lanjutan. Kita masih bersama dengan kawan saya Dr. Indra. Indra, nah kalau tadi lu bilang peristiwa Kuda Tuli itu artinya 96 ya? Iya. Itu lu bilang tadi mencekam. Apa sih yang membuat lu ngerasa itu mencekam? Di samping lu dikejar-kejar sampai Megaria tadi. Iya. Ya, kan baru kali itu ngalamin kondisi refleksi bagi gue. Oke. Kan selama ini demo tenang aja. Paling bentuk-bentuk uang gitu kan. Iya. Bentrok-bentrok kecil lah ya. Bentrok kecil lah. Sengaja dicitakan gue. Oke. Bukan HMI kalau nggak bentrokan. Iya. Nah, di situ kan kita datang, tiba-tiba terjadi pengepungan, dikejar. Kan pada waktu itu ya gua sama Tejo waktu gitu kan. Benar-benar kondisi yang sangat ngeri juga nih. Gua udah terbayang nih kalau ketangkap gimana nih gue bilang. Hilang nih gue bilang gitu. Sampai akhirnya tergopoh-gopoh lari untuk cari. Dan situasinya memang keotik ya? Iya, keotik lah. Orang lari ke sana kemari. Iya betul, kemari kan untuk nyamakan diri semua itu. Iya. Kecuali gue terbiasa begitu kan, baru pertama kali
Iya. hadir dihadapi seperti itu. Ya rasa takutnya pasti ada muncul kan gitu. Gitu aja gitu. Nah, tapi kalau balik lagi ke era di mana lu aktif di FKSI Jendra ya, atau di Senat gitu, kan sebetulnya dulu juga kita tahu bahwa sebagian kawan-kawan kita itu ada di gerakan jalanan ya, yang non lembaga intra maupun ekstra kan, mereka ya pakai front, pakai nama forum gitu. Nah, lu ngeliatnya gimana sih, Ndra? Apakah memang dengan baju senat itu ada power lebih, ada satu metode yang lebih efektif karena ini dianggap formal, mewakili kampus, atau gimana lu ngeliatnya? Kalau gue melihatnya, ini adalah nilai formal. Dengan kita menggunakan lembaga kampus, itu lebih dilihat sama pihak rejim. Karena apa? Dia mewakili kampus, bukan mewakili pribadi. Satu. Yang kedua, teman-teman yang terlibat di kampus, bicara struktural, bicara konsep gerakan gimana. Artinya, setiap langkah-langkah yang dilakukan melalui jalan diskusi panjang gitu. Artinya tidak tergopoh-gopoh gitu loh. Terus yang ketiga, ada ikatan batin yang kuat sama anggota senat semuanya untuk melakukan gerakan ini. Makanya gue bilang, forum ini sangat berfaedah untuk mengubah kekuatan kampus pada saat itu. Dan gue nggak nyangka pada waktu itu, kekuatan swasta bisa mendominasi menjatuhkan rejim. Maksud lo kampus swasta? Kampus swasta. Itu kita diskusi agak panjang kalau itu kayaknya. karena sentimen swasta dan negeri itu kan nggak hanya di Jakarta kan, di kota-kota juga ada. Betul. Kampus besar sama kampus gurem gitu kan. Tapi kan kampus gurem bisa menjatuhkan Soeharto. Oke, nah setelah 96 ya tadi ya, pasca Kuda Tuli itu, lu melihat ada perubahan pola gerakan nggak setelah itu, atau malah terjadi konsolidasi elemen pro demokrasi yang lebih masif atau? Gue pada waktu itu ya terjadi perubahan gerakan yang lebih masif. Artinya apa? Diskusi-diskusi antar kelompok berjalan kencang. Gerakan untuk melakukan perubahan makin kuat pada waktu itu gitu, ya. Dibanding sebelumnya. Karena apa? Bagi gua kejadian Kuda Tuli itu menjadi momentum untuk melakukan gerakan lebih. Ya gue sih berharap juga sekarang terjadi seperti itu juga. Meskipun kita bisa diskusikan ya, apakah prasyarat-prasyaratnya sudah ke arah sana? Gue pikir udah, sudah matang. Oh ya? Sudah matang. Persoalannya, adakah yang menstimulus gerak? Nah tapi gini, Ndra, kalau ada teori yang menyatakan bahwa sebetulnya satu gerakan massa itu memang membutuhkan satu solidarity maker, ya, satu simbol pemimpin yang bisa menyatukan semua elemen. Lu sepakat nggak dengan itu? Sepakat. Nah sekarang lu lihat nggak ada satu sosok solidarity maker yang bisa menyatukan, katakanlah aspirasi lah ya, atau semangat membawa agenda reformasi ini terus jalan? Kalau kita melihat perspektif 98, saat itu nggak ada yang sebagai pemimpin gerakan. Semua serba tiba-tiba. Tapi yang memimpin mahasiswa pada waktu itu. Maka kekuatan mahasiswa itu nggak pernah selesai, nggak pernah hilang. 66, 74, 98. Hari ini pun gue udah bicara sama Ubed loh. Mahasiswa di depan yang bisa menyatukan kekuatan semuanya. Nggak bisa sosok siapa, sosok nggak bisa gitu loh. Karena kita bukan negara seperti negara lain. Tiba-tiba muncul Fidel Castro, tiba muncul siapa yang bisa memimpin pergerakan itu, atau seperti Soekarno dulu. Tapi saat ini yang bergerak adalah mahasiswa. Mahasiswa adalah kelompok yang intelektual, mempunyai basis massa yang jelas, mempunyai lembaga yang jelas, yang punya kemampuan mengimplementasikan semua kekuatan. Dan kalau mahasiswa bukan, nggak ada yang curiga. Nggak ada yang curiga karena dia tidak ditumpangi oleh kepentingan politik. Betul. Kalaupun ada, ya oknum lah. Gitu. Ya, kalau itu kan kita bisa melihatnya begini. Setiap gerakan itu kan selalu ada penumpangnya tuh. Betul. Dan itu kan terjadi setiap zaman. Pasti. Nggak hanya hari ini kan. Sejak merdeka juga ada penumpang masih banyak. Nah tadi kalau lu bilang gerakan mahasiswa selalu menjadi motor, artinya kan sebetulnya representasi kelompok muda kan. Betul. Nah calon wakil presiden kita kan juga orang muda, Ndra. Betul. Lu lihatnya ini beda. Yang hari ini disiap menjadi wapres adalah Karbitan.
Dia naik karena bapaknya, bukan karena Bukan karena kemampuannya. proses ya. Kita harus proses kan. Oke. Nggak tergopo-gopo jadi wapres. Hmm. Dari bawah dulu dong, Oke. di tingkat paling bawah, plak. Kalau dia mengikuti aturan seperti itu, mungkin dihormati orang. Oke. Persoalannya, dia jadi wali kota belum 2 tahun, langsung naik jadi wapres. Oke. Siapa akan bicara, ini nggak benar. Gitu. Dan dia Oke. bukan presiden mengakui kaum muda. Oke. Gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kita letakkan pada situasi hari ini, Indra, apakah menurut lu ada metode, ada cara yang perlu disesuaikan dengan situasi sekarang? Karena Maksudnya? kan tantangan zamannya beda nih, Heeh. sama katakanlah kalau kita bicara tadi 98 gitu ya. Mhm. Kan ada musuh bersama paling tidak kan. Iya. Semua orang pada akhirnya pelan-pelan kekuatannya membesar dan menyepakati dalam tanda petik bahwa rejim ini harus disudahi. Ya. Kemudian semua elemen gerakan ke sana, ya kan? Nah, tapi situasi hari ini kan menurut gua sih ini kan sedikit beda ya, lebih cair, orang lebih banyak mengkonsumsi informasi dari sosial media, algoritma lumayan signifikan berpengaruh membentuk perspektif publik gitu. Nah, lu ngeliatnya gimana? Kalau kita butuh grup WA semuanya, sebenarnya sudah punya satu musuh bersama, ya rejim ini. Oke. Tapi itu kan di dunia maya, Ndra. Belum menjadi satu gerakan yang real. Kan awalnya di dunia maya dulu. Oke. Ya kan? Oke. Tapi Gue suka optimisme lo. awalnya dunia maya dulu. Oke. Di dunia maya diimplementasi ke bawah kan. Akan menjadi kekuatan tertentu untuk ini jadi musuh bersama. Gitu. Oke. Gue sih selalu optimis, insya Allah. Ini akan jadi gerakan besar untuk antam rejim ini gitu. Makanya gue bilang, gue nggak sepakat musuh bersama Jokowi aja. Musuh bersamanya jadi rejim Jokowi. Jokowi dan teman-temannya. Gitu. Artinya sebetulnya bukan person ya yang kita yang kita sasar ya. Sebagai person ya kita hormat lah. Ya, kita sama-sama warga negara. Ya. Ini berdasarkan kebijakan semuanya. Wah ini rejimnya salah gitu loh. Ya. Gitu. Artinya kelompok orang yang ada di sekitar situ yang kemudian menjalankan kekuasaan mengkhianati cita-cita konstitusi reformasi dan revisi. Ya, betul. Oke. Nah tapi kalau balik ke Profesor Indra, gue penasaran jujur aja karena lu ini kan dokter, lu praktek. Tapi sisi yang lain lu juga ngomongin situasi politik gitu. Nah lu kan kayak ada di dua dunia yang berbeda tuh, Indra. Iya. Apa gue salah? Nggak salah. Nggak salah. Kalau dokter kan seni untuk ngobatin orang. Nah itu dia. Kalau politik kan seni untuk ngobatin negara. Nah itu dia. Artinya apa? Gue selalu menggunakan metode dokter itu. Misalnya gimana? Gue bilang, kalau bicara anamnesa sudah masuk salah. Kan kalau kita menentukan diagnosa penyakit kan anamnesa dulu. Setelah anamnesa pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang. Baru diagnosa. Ini jelas dari anamnesanya apa? A, B, C, D. Kita jelas pemeriksaan fisiknya seperti apa, kondisi begini. Penunjangnya dijelas. Artinya diagnosanya, ya tinggal diagnosanya mau ngapain. Mau revolusi, melalui jalan rakyat bergerak, atau melalui investment. Gitu. Ya gue sih menarik aja. Antara dunia dokter sama dunia politik, beda-beda tipis lah. Oke. Nah tapi kan ketika lu ketemu pasien, apakah lu juga ngobrolin situasi politik? Oh iya, wajib itu. Artinya lo memprovokasi pasien-pasien lo? Bukan gue memprovokasi, gue mengedukasi. Iya. Gua hari ini seperti ini. Iya. Oh, gimana Pak Prabowo? Oh, Prabowo begini. Oke. Kalau saya dari dunia kesehatan, saya jujur seorang dokter. Terus saya jadi tim di RSPAD. Saya nggak akan merekomendasikan Prabowo capres. Oke. Kenapa dok? 2 kali stroke. Oke, sip. Stop dulu situ. Nanti kita lanjutin. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Sobat Forum, kita lanjutkan obrolan yang semakin berbahaya ini. Tadi lu bilang Pak Prabowo kena stroke 2 kali. Iya. Nah itu kalau lu sebagai dokter, apa yang terjadi, Ndra? Maksudnya secara fisik, secara psikis? Ya, dalam dunia kesehatan kan, kalau seorang sudah mengenai penyakit tertentu, pas stroke lagi, berarti ada yang kurang dalam dirinya. Apalagi seorang Pak Prabowo yang usianya sudah usia 70 lebih. Dia sudah ujur lah. Oke.
kemampuan fisiknya sudah melemah, Mhm. ya, mau fisik secara material atau fisik secara otak gitu. Dan ini adalah memang apa namanya siklus alami manusia ya? Betul, ya. Oke. Terus yang ketiga, beliau kan sudah 2 kali stroke. Hmm. Orang kalau sudah 2 kali stroke, itu orang mudah depresi, Oh gitu ya? keseimbangan mudah terganggu, Secara emosi. emosinya mudah emosi. Hmm. Dia mudah emosi, dia mudah marah, dia Hmm. mudah mengambil suatu tindakan yang di luar nalar. Hmm. Makanya gue benar-benar bingung pada waktu itu, kok bisa ya seorang Prabowo yang sudah 2 kali stroke diloloskan bisa calon presiden. Hmm. Harusnya tidak boleh sebenarnya. Dari segi sudut pandang medis. Seharusnya tidak boleh. Oke. Kalau orang udah nggak normal kok jadi capres gitu loh. Kok bisa? Saya bilang pada waktu itu. Ternyata gue nggak tahu alasannya apa pada waktu itu. Tidak ada tidak ada dokter menentukan dia tidaknya. Dokter hanya Memeriksa melakukan semuanya. diagnosis, hasilnya seperti ini. Begitu. Oke, Gitu. keputusan diserahkan Makanya kalau beliau otoritas jadi lain. presiden, gue nggak bisa bayangin tuh ntar. Tiba-tiba pada situasi yang emosional, situasi yang genting, ambil sikap sendiri. Oke. Artinya ada sudut pandangnya ke depan, mungkin aja demokrasi semakin terkunci. Oke. Ngomong beda, tangkap. Ngomong beda, tembak. Maaf Pak Prabowo. Nggak, tapi kalau secara fisik ya dan psikis, itu kalau lagi-lagi gue minta apa namanya judgement lo ya, pandangan lo karena lo dokter, itu kalau orang yang sudah 2 kali kena stroke, dia seberapa tahan sih ngadepin pressure apa namanya ya jadi presiden, apalagi untuk negara sebesar Indonesia ini kan Kemampuannya nggak gampang ya. di bawah 50%. Di bawah 50%. Oh, oke. Kan stroke pertama masih bengkus. Masuk stroke kedua, kemampuannya berturun. Oke. Stroke ketiga, bisa cacat, bisa meninggal. Wow. Serius ya? Serius. Makanya banyak orang bicara, kalau tiba-tiba seorang Prabowo kena tekanan atau emosional besar tiba stroke, yang naik Gibran. Oke. Kalau Gibran naik menjadi apa bangsa ini? Oke. Oke. Ya menarik juga sih analisis lu dari sisi kedokteran ya. Iya. Artinya memang ini bukan persoalan gemoy-gemoyan Oh ya. enggak, Bukan ini bicara apa adanya. lucu-lucuan ya. Enggak, ini bicara apa adanya. Seperti bahasa ini. Ya. Seharusnya Pak Prabowo tuh tahu diri gitu. Saya sudah stroke 2 kali, udahlah saya mundur aja mendingan. Tapi mungkin bukan Pak Prabowo-nya, Indra, tapi orang-orang sekitarnya juga yang kemudian ngedorong-dorong. Mungkin, ya mungkin iya. Karena kan kalau kita lihat kecenderungan berbagai apa namanya periode kepresidenan, itu kan yang sering banyak punya pengaruh kan justru orang sekelilingnya. Benar, iya. Oke. Dia mengulangi sejarah Soeharto lagi kan gitu. Gitu. Awalnya saya bilang, ya kalau Pak Prabowo masih mau umur panjang ya mundur aja. Artinya apa? Ya harusnya tahu diri Pak Prabowo ini. Usia semakin hujur, kemampuan fisik semakin berkurang, kemampuan nalar juga semakin berkurang dengan dia udah stroke 2 kali gitu. Ya harusnya jangan dipaksakan pada waktu itu gitu loh. Artinya udahlah, mendingan jadi apa ya istilahnya pandito ya. Madeg Pandito. Ada Pandito aja mending. Jadi guru bangsa. Jadi guru bangsa lebih baik waktu itu gitu loh. Tapi memang nggak ada ini, Indra, nggak ada metode penyembuhan yang bisa dilakukan untuk orang yang sudah kena stroke. Udah nggak bisa. Hanya gitu, paling direhabilitasi, ada, tapi kan nggak sempurna kayak dulu lagi. Mana ada orang sudah stroke sempurna kayak kita normal, nggak mungkin. Nggak mungkin. Oh, artinya faktor usia itu juga signifikan. Oh iya, semakin tua ya pengobatannya semakin berkurang. Beda usia dari 40, 50 tahun gitu. Beda ya, gitu. Makanya ya sebagian termasuk gua dan teman-teman yang ngerti masalahnya ngeri banget gitu. Oh kalau udah jadi presiden gimana ke depannya? Iya lah. Ya, mungkin lebih parah gitu. Oke. Nah, sekarang kalau balik ke 98 Indra. Ini kan kita juga tahu ya, kawan-kawan 98 ini kan mantan gerakan aktivis mahasiswa 98 ini kan juga tersebar di
kelompok tiga capres ini nih. Hmm. Ada yang kelompoknya Amin, ada yang kelompoknya apa namanya Prabowo, ada yang di Iya. kelompoknya Ganjar Mahfud. Lu ngeliatnya gimana, Bro? Ya gue sih secara pribadi sih hormati mereka semua. Keputusan Ya, teman-teman ya. mau ke Amin, mau ke ini, ke ini. Hmm. Ya, tapi kan di satu sisi juga teman-teman harus baca peta juga gitu loh. Hmm. Kalau memang punya niatan bersama, pokoknya ntar yang menang kita ngumpul semua di situ. Hmm. Oke aja gitu loh. Hmm. Kalau memang bisa untuk perubahan. Hmm. Tapi kalau teman-teman tidak punya nilai bargaining di masing-masing tempat, mau ngapain juga gitu loh. Hmm. Toh, setelah 20 tahun berlalu, teman-teman begitu-gitu aja. Oke. Harusnya teman-teman sadar diri pada saat ini, kalau saran gua sih, ini momen teman-teman untuk bergerak, untuk ngambil sesuatu pada saat ini. Karena sesuatunya sudah, tingkat kejenuhan sudah makin tinggi, kalkulasi semakin panas kan. Kalau teman-teman bisa ngambil poin pada saat ini, mungkin bisa nyelamat reformasi. Oke. Nah, apa sih Indra yang membuat lu tetap bisa katakanlah konsisten ya dengan apa namanya agenda-agenda yang diperjuangkan gitu, yang ya kayaknya gua ketemu lu zaman mahasiswa sama sekarang obrolannya nggak jauh beda lah gitu. Masih provokatif, masih semangat bahwa ini agenda yang belum selesai gitu. Apa sih Indra yang membuat lu? Ya, mungkin karena dunia dunia kedokteran medis. Artinya Hubungannya apa? kita kan punya sumpah dokter. Oke. Punya sumpah dokter, punya prinsip dari tim pemeriksaan. Artinya, gue punya idealis mempertahankan prinsip kita terdahulu. Gitu. Oke. Yang kedua, ya gue punya profesi dokter. Artinya gue cari uang dari profesi gue, ya, cari penghasilan profesi gue. Gitu. Artinya nggak harus melacurkan diri lah gitu loh. Nah, gitu. Maaf teman-teman. Jangan karena uang ₹1, ₹2 kita melacurkan idealis kita gitu loh. Tapi gimana caranya? Kita punya idealis, ya. Kita punya suatu yang kita perjuangkan, tidak juga menghancurkan idealis kita gitu loh. Ya seperti Ronald punya profesi sendiri, sudah yang teman punya profesi. Gue nggak punya profesi, Indra. Jadi idealisnya tetap dijaga, gitu loh. Artinya kalau bicara keras gue hormatin, karena gue punya idealis, gitu loh. Baik punya ini, gue hormatin, gitu. Artinya apa? Itulah teman-teman yang punya idealis yang tinggi untuk republik ini pada saat ini. Bisa dihitung kan berapa orang, gitu loh. Makanya bilang, sampai kapanpun, saya bilang, gue tetap insya Allah idealis. Siapapun yang berkuasa, kalau dia nggak bener gitu lah. Gitu. Gitu. Tapi lu pernah ngerasa frustasi, pernah ngerasa lelah bahwa anjir nih nggak kelar-kelar nih, berputar di situ-situ aja, kita udah maju setelah reformasi, mundur lagi. Ya, pernah nggak ngerasa gitu, Ndra? Rasa itu pernah muncul. Ya. Tapi kan gue selalu punya optimis. Suatu saat ini akan diperjuangkan. Dan ini momen hari ini. Ya, kalau konsepnya spiritual kan pada hari ini munculnya Ratu Pino akan muncul hari ini. Kita ngomong Ratu Ade aja. Ya, sebenarnya Prabowo itu bukan masanya lagi sekarang, udah selesai. Kalau dia ngerti masalah gitu-gitu kan. Ganjar juga sebenarnya harus tahu diri bahwa dia bukan suatu hal yang harus naik. Gak bisa naik. Masuk juga Anies, nggak bisa. Kalaupun dipaksakan naik, ya kejadiannya akan luar biasa nanti semuanya. Artinya yang namanya nepotisme akan tetap makin melaju cepat, ya demokrasi akan semakin terkunci, gitu loh. Perkembangan pembangunan nggak akan berjalan lagi. Artinya apa? Jangankan di mata gua, di mata pasien-pasien gua ngomong tuh. Pak, ini nggak ada yang bener yuk. Emang nggak ada yang bener? Ini kadang benar semuanya gitu. Bukan karena takut lo nggak obatin. Oh enggak. Gue kasih suntikan sedikit. Iya. Oke, nah tapi kalau buat ke anak-anak lo, Indra, lu ngerasa lu perlu membebaskan pilihan mereka, atau lu juga merasa perlu bahwa lu pengen ngajak karena lu menyadari situasi hari ini? Ya, terkadang kan mereka juga masih kuliah ya. Tetap gua kasih masukan ke mereka. Gitu. Artinya kebebasan berpolitik tetap di tangan anak-anak gua lah. Tapi kan gua sebagai orang tua ngasih masukan gitu loh. Ya gua belajar dari orang tua gua lah, yang sampai beradu gitu loh. Artinya
Kalau dulu kan gue gak dibimbing sama orang tua jalan-jalannya. Oke. Kalau sekarang gue siapkan mereka nanti jadi apa gitu loh. Hmm. Setidaknya kalau bapaknya nggak bisa ke DPR, anak ke DPR. Tapi ada anak lo yang memang punya potensi ke Oh, sana? Ada ya? Ada. Oke. Yang nomor 1, nomor 3 tuh. Ada kemampuan. Oke. Gitu. Iya. Punya kecenderungan Makanya dia. kalau Jokowi selalu kayak bapak, gue hormatin. Bapak mana sih yang nggak mau punya anak bisa naik, Pengen anaknya sukses. sukses Oke. di usaha, dunia politik, dunia makanya. Hmm. Tapi caranya salah. Dia Harusnya harusnya ada step-stepnya. Harusnya ada seorang Jokowi proses. menyiapkan seorang Gibran dari bawah. Bukannya dari wali kota dari bawah, Ndra? Bawah, nggak bawa dulu harusnya. Seorang Oke. Kaisang bisa jadi ketua PSI langsung dengan Iya, usia iya, segitu iya, kan nggak iya. relevan gitu. Iya. Ya, Tapi kasihan kan yang bukankah mendengar. kita jadi ingat sinetron masa lalu tuh, Ndra, ya? Nah. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh benar, gue tuh hormati. Iya. Benar. Sebagai bapak ibu, Oke. anak harta yang berharga untuk Iya, dipersiapkan, tapi Oke. caranya lo lihat Oke. lebih elegan lah nyiapinnya. Oke. Gue masih pengen banyak ngobrol sama lo, Ndra, tapi waktu juga yang batasi kita. Mungkin lo ada hal-hal yang pengen lo sampein ke teman-teman muda sekarang? Ya, saya ngasih masukan kepada adik-adik saya, mahasiswa pada saat ini yang berperan aktif di masing-masing kampusnya, bahwa bangsa dan negara ini tergantung pada kalian, ya. Karena kalian adalah harapan daripada orang-orang tua angkatan kita untuk memperjuangkan misi reformasi yang sudah kita lupakan 20 tahun yang lalu. Mudah-mudahan teman-teman BEM, mahasiswa baik swasta negeri bisa menyatukan kekuatan misi visinya untuk memperjuangkan agenda reformasi. Saya sangat bersyukur pada saat ini adik-adik di mahasiswa masih memperjuangkan agenda itu masih berjalan. Makanya kalau Dana bilang saya masih optimis, saya masih optimis. Selagi masih ada mahasiswa yang kritis, saya optimis agendanya akan terwujud gitu. Dan saya kasih semangat pada kalian, inilah waktu kalian untuk berjuang untuk merebut semua cita-cita agenda 98. Terima kasih. Oke, thank you, Ndra, ya. Ini luar biasa. Sukses terus. Amin. Dan sehat terus. Amin. Oke, Sobat Forum, demikian tadi perbincangan saya dengan Dr. Indra. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, Amin. menginspirasi, dan tentu saja sesuai dengan harapan kami, mudah-mudahan ini juga membagi semangat positif untuk terus bergerak. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.